Marwan. Pak Marwan dulu, Pak Marwan dulu. Iya. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sekarang ini memang berada dalam gonjang-ganjing ijazah palsu. Tapi dari sini juga relevan untuk bicara tentang pemakzulan Gibran. Jadi karena itu saya setuju ini menjadi satu paket yang harus kita perjuangkan. Bahwa negara ini negara hukum seperti disinggung oleh Pak Rizal tadi. Maka kalau bicara ijazah palsu, sebetulnya kalau proses hukum itu dijalankan dengan benar, maka gonjang-ganjing itu tidak akan sampai seperti sekarang. Apalagi Jokowi kan sudah bicara 2 hari yang lalu, dikatakan bahwa saya pikir sudah selesai. Dulu memang saya tidak mau gugat karena saya sedang menjabat. Tapi sekarang saya mau menggugat ini katanya. Nah, padahal yang dulu itu hukum tidak tegak karena pendekatannya itu politik. Sehingga 2 kali ada gugatan tentang ijazah palsu, yaitu tahun 2022, kemudian berlanjut ke 2023. Itu kalau memang hukum itu tegak, prosesnya berjalan dengan benar, maka akan sangat mudah sebetulnya. Jadi kalau Pak Jokowi bilang ini masalah kecil aja kok ini gitu ya. Tapi itu tidak bisa tuntas karena hukumnya tidak tegak. Karena apa? Karena aspek politik kekuasaan itu lebih dominan. Kalau memang jantan dan benar, Jokowi itu pasti membiarkan misalnya peradilan yang ada di Solo dan di Jakarta itu bisa memaksa misalnya Jokowi datang untuk menunjukkan ijazahnya yang benar. Tapi itu tidak sampai terjadi. Yang terjadi adalah bahwa pengadilan itu mengatakan ini bukan ranahnya. Sehingga proses tidak berlanjut. Nah sekarang nantang untuk salah satu yang kita dengar itu dari kuasa hukumnya, dari Hasibuan ya, mengatakan bahwa nanti itu akan dibuka ijazahnya. Nah, saya kira ini bagus. Sudah ditantang seperti itu. Karena yang sebelumnya itu tidak terjadi akibat dari pendekatan kekuasaan politik. Nah, sekarang ini kita menunggu sebetulnya kalau memang Jokowi itu ijazahnya benar, kesempatan untuk mengakhiri gonjang-ganjing sekaligus untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu benar, itu adalah nanti yang diadukan ke Polda Metro itu, ya, bahwa dia datang membawa salah satunya itu ijazah dari UGM-nya. Cuma ditunjukkan saja kepada diakui di dalam ya, tapi tidak di waktu di UGM juga sebetulnya nunjukin tapi tidak boleh difoto misalnya. Nah, tapi yang sah untuk menyatakan bahwa ini palsu atau tidak itu kita harapkan adalah pengadilan. Maka karena itu kita berharap pengadilan yang nanti akan memproses pengaduan terhadap 5 teman kita itu, salah satunya adalah untuk adanya pembuktian bahwa ijazah Jokowi itu tidak palsu alias itu memang asli. Dan itu kita harapkan akan terjadi sepanjang penegakan hukum itu benar-benar terjadi. Maka hakim-hakimnya ini kita harap untuk berani, tidak seperti dulu. Kalau dulu memang yang berkuasa itu Jokowi, mungkin hakimnya takut. Nah sekarang yang berkuasa ini Prabowo. Kita tunggu. Apakah memang Prabowo ini yang katanya mau ngejar koruptor sampai ke Antartika, ya, ini masalah gonjang-ganjing ini juga bisa diakhiri ya untuk kepentingan publik dan negara, ya, supaya ini bisa tuntas. Tapi sekaligus juga kalau ini tidak tuntas, maka kita menggugah terutama misalnya dari guru-guru besar, dari kampus, apalagi yang namanya UGM, UI,
atau ITB dan sebagainya, UNER, ITS dan sebagainya, itu kita harap untuk bersuara sama seperti waktu adanya pernyataan sikap yang waktu itu saya hitung beritanya itu ya. Berita itu mengatakan sampai 300 kampus itu memprotes Gibran. Protes terhadap apa? Bahwa ini tidak sah sebetulnya. Tadi Pak Rizal sudah menyinggung sebetulnya putusan 90 bahwa ketua MK itu dianggap bersalah. Tapi kenapa kalau memang bersalah itu putusannya dipakai juga? Ini kan bermasalah. Kenapa bisa dipakai? Ya tadi karena pendekatan kekuasaan, politik kekuasaan, bukan pendekatan hukum. Nah, sekarang kita mungkin kalau Pak Prabowo itu mau menegakkan hukum sesuai dengan amanat konstitusi, maka inilah waktunya untuk membuktikan dia tidak omon-omon. Ya, dia memang benar-benar ingin negara ini bermartabat, presidennya itu memang orang yang bersih, atau sekaligus kalau memang bermasalah, bahkan sampai ke anaknya pun itu harus segera dimakzulkan. Saya kira itu yang paling penting yang kita tuntut, karena itu kembali tadi kepada guru-guru besar kampus-kampus, mari bersuara dimanapun itu, karena gerakan moral. Saya harap ini menjadi harapan kita untuk mendukung presiden yang saat ini kelihatannya masih ragu untuk menegakkan hukum, masih ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo, ya. Tapi sepanjang rakyat termasuk purnawirawan sudah menyatakan sikap, sudah waktunya Pak Prabowo itu juga untuk berani bersikap bahwa ini memang ada masalah nih di ijazahnya Jokowi dan di ijazahnya Gibran. Dan itu akan sangat gampang seandainya proses hukumnya itu terjadi dengan benar, ya, netral, objektif, tanpa ada intervensi, terutama dari oligarki. Dan salah satu yang memimpin oligarki itu adalah Joko Widodo yang sekarang itu mentang-mentang. Saya kira udah selesai, ya kan? Ini kok masih ada, makanya saya datang katanya. Oke, Anda datang, tapi nanti Anda harus berani kesatria datang untuk menunjukkan ke pengadilan bahwa ijazah Anda itu memang benar-benar asli. Saya kira itu yang sangat penting, dan saya menghimbau kita semua, terutama marilah mulai dari kampus-kampus, dari guru-guru besar, termasuk dari UGM. Kalau ada bekas rektor UGM itu bermasalah, ada konspirasi, misalnya orang sebut-sebut itu nama Luhut misalnya, nama Pratikno, nama sekian jenderal, ya, bekerja sama dengan asing untuk merekayasa supaya Joko Widodo itu jadi presiden misalnya. Nah, ini sudah waktunya nih untuk diakhiri. Negara ini negara terhormat, sehingga yang memilih pemimpinnya itu adalah rakyat, bukan dari luar, dari konspirasi dan disodorkan untuk kita terima, dan itu syarat dengan kejahatan. Kejahatan moral, kejahatan konstitusi, kejahatan misalnya demokrasi, kejahatan terhadap peraturan dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang harus segera diakhiri, dan salah satu yang sangat kita harapkan adalah bagaimana Prabowo itu bersikap dengan objektif, dengan benar, dan memperhatikan aspirasi dari rakyat yang sekarang sudah cukup panjang bersuara, termasuk kita dari petisi 100 mungkin sejak 2003 itu sudah menyuarakan bahwa ini pemimpin ini sebenarnya bermasalah, ya, perlu segera dimakzulkan. Tapi karena tadi pendekatan kekuasaan, bekerja sama dengan oligarki, maka dia tetap bertahan. Bahkan sekarang pun dia orang sebut sebagai Jokowi 3 periode. Kenapa? Karena presiden yang terpilih itu kita banyak menganggap itu hanya proksi. Nah, masa sih Pak Prabowo masih mau diperlakukan seperti itu sebagai proksi? Saya kira tidak begitulah, apalagi mantan jenderal, ya. Jenderal tidak begitu. Jenderal akan bersatu dengan rakyat, karena itu mari kita tunggu Pak Prabowo untuk bersikap, dan jangan halangi terjadinya proses pengadilan, proses hukum yang benar di kasus ijazah palsunya Jokowi ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Lim. Jadi pertama, bahwa dengan perkembangan teknologi, maka kalau mau nipu itu dulu mungkin lolos, kalau sekarang enggak gitu. Itu mungkin catatan penting, ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan sosmed itu yang sedang menjalankan kebijakan atau ada proses pengadilan, termasuk di MK misalnya, putusan itu kalau tidak ramai di medsos,
itu bisa aman bagi yang jahat. Tapi dengan banyaknya gugatan atau orang berkomentar ya kayak podcast seperti ini, jangan dikira nanti ini tidak jadi pertimbangan bagi orang-orang yang objektif misalnya, maka ini juga akan merubah rencana dari orang-orang jahat itu. Itu poin kedua. Poin ketiga, saya kira kita mencatat hari Rabu tanggal 30 April Pak Jokowi datang, dua hal yang dia ucapkan. Sebetulnya masalah ijazah palsu ini adalah masalah ringan. Dan dia ingin ada proses hukum supaya nanti bisa dengan gamblang diselesaikan. Masalahnya bisa selesai dengan gamblang katanya. Jadi dia ingin ada proses hukum. Nah, tapi kenapa dia tidak pernah datang misalnya kepada proses-proses yang sudah terjadi sebelumnya, termasuk tanggal 24 itu ada sidang yang terkait dengan gugatan ijazah palsu ya oleh teman kita anggota petisi 100 juga itu Pak Dr. M. Taufik ya. Dia kabur dari Ya, jadi kalau memang Jokowi itu konsisten, bukan hipokrit, bukan pembohong, ingin ada proses hukum dan datang ke Polda, maka datang juga dong ke Solo, ke pengadilan. Ya, itu poin ketiga yang menjadi catatan kita. Yang keempat, bahwa dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP nomor 14 2008, publik itu berhak untuk mendapatkan informasi sepanjang itu adalah informasi untuk publik. Itu hak dari publik dan itu harus terlaksana dalam waktu cepat, murah misalnya, disebutkan juga dalam undang-undang itu. Maka kalau misalnya kita ingin mencek waktu Jokowi mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, kan pasti ada itu kopi ijazah. Kemudian waktu jadi gubernur DKI sama. Lalu terakhir untuk jadi presiden 2 kali. Ya. Ini kok informasinya hilang. Ya kan? Ini kan masalah besar. Dan kalau ini ingin ditunjukkan yang benar-benar asli, proses pengadilan yang diusung Pak Jokowi tadilah menjadi tempatnya. Dan itu kita harapkan, maka kita terima kasih dia datang ke Polda. Kenapa? Karena dengan begitu bisa teruji ucapannya itu sesuai dengan perbuatan atau tidak nanti. Kita berharap setelah polisi melakukan penyidikan, mungkin manggil siapa teman-teman kita ini, maka proses untuk terjadinya mencari mana yang asli, mana yang palsu, itu dilakukan oleh pengadilan. Tidak hanya forensik di mau di polisi. Kita tidak butuh lah, oke lah silakan, tapi pengadilan yang nanti mengadili teman-teman kita yang 5 itu harus menjadi tempat pembuktian asli atau palsunya ijazah Jokowi, sekaligus menjawab tantangan Jokowi bahwa ini perlu dibuktikan di pengadilan, maka perlu ada proses pengadilan. Maka karena itu kita berharap ini bisa terlaksana sepanjang pengadilannya itu objektif dan profesional, bebas dari intervensi, termasuk dari oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo, dan mungkin ada tangan-tangan Cina misalnya, Tiongkok, yang mempengaruhi supaya pengadilan ini tidak terlaksana. Seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak sampai kepada proses hukum bahwa ini tidak berwenang, maka tidak lanjutkan, maka tidak akan ada terjadi proses pembuktian tadi. Nah, karena itulah kita kembali menghimbau supaya pertama di ranah yudikatif, pengadilan, MA, itu mereka melakukan prosesnya dengan benar, dengan objektif, profesional, dan bebas intervensi, artinya independen. Kemudian yang kedua, kita minta Pak Prabowo untuk membiarkan proses ini tanpa intervensi. Kemudian yang ketiga, kita menghimbau publik, mari pantau terus ya apa yang sedang kita hadapi. Gonjang-ganjing ini sudah cukup lama ya, malah ada orang yang ditahan, yang menggugat misalnya Gus Nur sama Bambang Tri masuk penjara dihukum 6 tahun. Ya syukur sekarang sudah dalam proses percobaan ya.
sudah keluar. Tapi itu masih belum tuntas. Ya, tapi intinya adalah justru yang ingin mencari penegakan hukum dan keadilan, yang ingin ada pembuktian di pengadilan, pengadilan itu sendiri tidak pernah terjadi. Dan ini kita mau Pak Prabowo, rakyat, terutama tadi saya kembali mengingatkan guru-guru besar di kampus, itu marilah bersuara, kita bicara soal nurani dan moral sekarang. Masalah martabat bangsa kita ini yang berdasarkan konstitusi, dan konstitusi mengatur bahwa ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang selama Jokowi memerintah, itu yang terjadi adalah pendekatan kekuasaan, politik kekuasaan, bukan pendekatan hukum. Sehingga yang terjadi seperti sekarang. Maka saya ulang sekali lagi, Pak Prabowo, rakyat, guru-guru besar, mari bangkit untuk supaya keadilan dan hukum ditegakkan. Itu saja, makasih.